jangan dilawan. Tetapi katakanlah aku sedang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya. Ya, setelahnya sebelumnya hadis qudsi, lalu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah. La khalufu fammis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Kapan itu Bapak dan Ibu? Hari kiamat. Ya. Artinya jangan coba-coba Bapak Ibu coba di dunia. Karena baunya tidak enak kalau di dunia. Jadi jangan salah paham. Wanginya seperti minyak kasturi bukan di dunia, tapi yaumal qiyamah. Lebih wangi dari rihul misk, dari wanginya kasturi. Kasturi putih ya, di kita ada dijual itu yang asli, itu yang kental. Kasturi putih itu mahal. Ya, harganya per gramnya mahal sekali kasturi putih. Tetapi nanti di akhirat bau mulutnya orang yang berpuasa yang keluar dari lambungnya karena kosongnya perutnya, atyabu min rihil misk, akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, kalau yang pernah belajar fikih Syafi'i, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh membersihkan gigi setelah zuhur. Ya, membersihkan gigi itu kan dua, karena bau atau karena warna yang berubah, maka kita bersihkan gigi kita. Itu di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membersihkan gigi setelah zuhur. Karena kenapa? Setelah zuhur itu, kata Imam Syafi'i, umumnya bau mulut orang yang berpuasa keluar dan menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah makruh. Nah, ini kesimpulan Imam Syafi'i. Walaupun pendapat ulama yang lain tidak setuju. Kata mereka, wahai imam, ya, baunya mulut orang yang berpuasa itu seperti minyak kasturi di akhirat. Ya. Dan kenapa Allah memuliakan orang yang mulutnya bau? Artinya tidak tercela. Karena memang baunya tidak bisa dihindari. Karena dia datang dari lambung. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada hadis yang lain berkata, Allah itu maha baik, menyukai yang baik. Allah itu maha indah, menyukai yang indah. Oleh karenanya para ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka katakan setelah zuhur tidak masalah kita ingin membersihkan gigi, selama ya hati-hati ya. Apalagi menggunakan pasta gigi, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Karena kalau kata para ulama, berlebih-lebihan saat kumur-kumur atau saat menghirup air ke dalam hidung, itu membatalkan puasa. Dan itu juga pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Berlebih-lebihan saat kumur-kumur, berlebih-lebihan saat menghirup air atau dalam istilah Nabi istinsyak, itu membatalkan puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali lagi puasa. Karena kalau lagi puasa itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menutup sabdanya dengan bersabda, lis-shaimina farhatan. Ya. Orang yang berpuasa itu, kata Nabi, akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan saat mereka berbuka. Masya Allah, ini bahagia sekali. Ya, apalagi anak-anak kita yang masih kecil, yang masih SD, ya, mereka baru belajar puasa, bahagia ketika berbuka. Ya, sibuk mereka berbuka, luar biasa bahagia. Ya, indah sekali waktu berbuka itu, luar biasa. Tetapi ada kebahagiaan yang lain yang lebih besar. Apa itu? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang lebih besar adalah bahagia saat kelak orang yang berpuasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dalam kitab-kitab mereka menjelaskan apa sih alasan orang-orang yang berpuasa itu bahagia. Satu, kata mereka, karena orang yang berpuasa telah datang dengan pahala yang tidak terbatas. Satu. Dua, karena ada hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, maka Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Berarti pahala banyak. Dosa sudah diampuni. Yang ketiga, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innas siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah."
Sesungguhnya puasa yang dilakukan seorang hamba dan Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba, keduanya akan menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Syafaat itu apa? Penolong. Kalau di dunia pengacara, saat kita di pengadilan butuh pembela. Nah di akhirat pembela kita salah satunya adalah puasa yang kita kerjakan dan Quran yang kita baca. Bahagia. Dosa diampuni, pahala banyak, punya pembela. Dan puncaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna fil jannati bab. Sesungguhnya di surga itu, kata Nabi, ada pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang bernama pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat. Maka pantaslah Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad berkata, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, mereka bahagia saat mereka berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan mereka berbahagia saat kelak mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita berbicara. Tadi kita mulai sekitar pukul 7.30, sekarang sudah pukul 20.31 ya. Dan alhamdulillah saya lihat yang hadir ada 37 ya, ada 37 yang hadir, Masya Allah, semangatnya besar ya. Mudah-mudahan ini alamat kerinduan kita semua berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ya. Mudah-mudahan kerinduan ini mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secepatnya Allah mengangkat musibah ini dan mengembalikan negara kita, bangsa kita seperti semula ya. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, beraktivitas kerja atau beribadah dengan semaksimal mungkin insya Allah. Oleh karenanya para ulama mengatakan puasa itu adalah ibadah yang paling istimewa di bulan Ramadan ya. Ibadah yang paling agung di bulan Ramadan adalah berpuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tentunya kita merasa senang, merasa semangat mendengar hadis-hadis ini, tetapi hendaknya kita hati-hati ya. Hendaknya kita hati-hati. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'i wal atas." Dalam riwayat, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Jadi rubba shaimin, berapa banyak kata Nabi. Orang yang puasa tidak dapat apapun. Karena kenapa? Mereka menahan tidak makan, tidak minum, tidak mencampuri istrinya, tetapi mereka tidak bisa menahan ucapannya. Ya, mereka tidak bisa menahan sikapnya, perbuatannya. Tentunya ini adalah perbuatan yang merusak pahala puasa. Apalagi televisi, mohon maaf ya, televisi itu sering sekali mencuri pahala puasa kita ya. Setelah sahur, terkadang kita sahurnya terlalu cepat ya, maka pahala kita dicuri oleh televisi. Ya, kita tertawa melihat orang-orang yang saling meledek, berbohong agar manusia tertawa, habis pahala kita dibuat oleh hal-hal yang sia-sia. Itu di pagi hari, belum lagi di sore hari. Ya, kita sekarang biasanya sibuk dengan apa itu, ngabuburit ya. Walaupun saya rasa tahun ini ngabuburitnya akan jauh menurun ini ya. Karena kondisinya pun ya kondisi corona ya. Karena semuanya sekarang itu bisa dipesan ya. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan sayur pun sudah memasang nomor apa itu namanya, nomor WA ya. Jadi tukang sayur sekarang sudah bisa belanja online ya. Bukan hanya dulu handphone belanja online. Sekarang Masya Allah sayur pun bisa online ya. Semuanya bisa online ya. Ini dampak dampak corona ya. Karena memang segala sesuatu itu pasti ada sisi positif ya, tanpa terkecuali termasuk COVID-19 ini ya, ada sisi-sisi positifnya ya. Sempat viral 2 hari yang lalu itu Gunung Gede Pangrango yang di Cianjur itu ya, Gede Pangrango itu terlihat dari Jalan Tamrin. Sekian puluh tahun tidak terlihat, sekarang terlihat. Maka para ilmuwan di WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, bilang memang kualitas pencemaran emisi di Jakarta
menurun sampai tinggal sepertiga dari kondisi biasanya. Ya, itu ada sisi positifnya ya. Begitupun misalnya kita lihat di lapisan ozon semakin baik, kualitas udara, dan juga banyak hikmah yang lain tentunya. Banyak orang yang hari ini zikir pagi petang misalnya ya, karena membaca hadis, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari dijaga sampai sore hari, siapa yang membaca kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dijaga sampai sore hari. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dijaga oleh Allah. Maka hari ini banyak orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian sosial pun bangkit, kesadaran bahwa manusia itu lemah bangkit. Saya membaca berita di media internasional, itu ada kapal induk Amerika, yang kapal induk tentunya kan di atasnya jet-jet itu ya, jet-jet tempur Amerika yang canggih, F-35 atau apa namanya. Itu di kapal induk yang awaknya saja ada 5.000 orang, itu 70% lebih dari awaknya kena corona. Sampai kapal induk itu menepi di pelabuhan dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Betapa lemahnya manusia di hadapan makhluk yang begitu kecil. Artinya kita dapat pelajaran, tidak ada yang kuasa di muka bumi ini. Ya, istana yang paling ketat di dunia, istana apa itu yang di Inggris itu ya, Pangeran Charles atau Elizabeth itu kena dia. Negara adidaya sekelas Amerika, Inggris, Jerman itu tidak berdaya di hadapan virus corona. Kita katakan tidak ada yang kuat kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha perkasa, hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang abadi. Ini memberikan kita apa? Keyakinan. Walaupun Masya Allah, saya punya berita. Sebenarnya berita ini sudah lama saya baca. Luar biasa ketika virus corona ini di daerah-daerah yang sudah lama terkena konflik perang tidak ada corona. Contohnya mana? Palestina ya, kecuali di Israel ada ya. Palestina, lalu Yaman dan Syria. Padahal di Syria itu kalau kita lihat di perbatasan Syria dan Turki, di Idlib itu ada jutaan manusia di satu tempat, tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka pertolongan. Karena dalam riwayat sebagian ulama berpendapat Allah tidak mengumpulkan 2 bala sekaligus. Artinya mereka sudah mendapatkan ujian yang panjang. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita yang hari ini terdampak musibah-musibah yang sudah 10 tahun itu di Suriah ya. Sejak awal tahun 2000 sampai sekarang kita sudah di 2020 ini ya. Ini sudah lama sekali konfliknya dari 2011, mohon maaf 2011 itu mereka sudah dimulai konflik yang ada di negara-negara sana ya. Artinya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, kalau kita bicara puasa tidak ada habisnya, banyak sekali. Kita bicara tentang sunnah-sunnahnya, kita bicara perkara-perkara yang makruh, kita bicara perkara-perkara yang mubah, tentunya tidak akan habis karena begitu luas sekali pembahasannya. Tetapi tujuan kita menyampaikan materi ini semata-mata ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersemangat beribadah, karena sekali lagi COVID-19 bukan alasan kita untuk tidak beribadah. Berpuasa masih bisa kita laksanakan, sholat tarawih masih bisa kita laksanakan, sholat berjamaah pun bersama keluarga masih bisa kita laksanakan, bersedekah pun hari ini alhamdulillah ya, apalagi dengan keberadaan media-media online, kita bisa kirim ini dan itu lewat media, lewat kendaraan online dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita. Ini barangkali ya, sekarang pukul 20.38, saya rasa cukup. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu sekalian menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Silakan Pak Arif. Jazakallah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya. Dengan dari sisi kita merasa lapar, maka tumbuhlah kepedulian. Lalu umat yang berusaha mengekang hawa nafsunya, karena memang semangat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Oleh karenanya antara ayat yang Bapak tanya dengan Ramadan begitu banyak sisi-sisi
yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Allah alam bissawab. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, Baik. terima kasih Pak Haji Muhsinin. Selanjutnya Pak Inang. Silakan Pak Inang. Di unmute. Ya, baik. Kalau kita akan melakukan ibadah terbaik kita, sedekah terbaik kita, dan hal yang mungkin salah satu cita-cita kita dalam bulan Ramadan yang cuma ada di Ramadan ini, itu malam Lailatul memperoleh malam Lailatul Qadar. Dan kalau saya kan salah satunya yang jadi syarat adalah kita beriktikaf di masjid ketika malam-malam ganjil terutama. Qadarullah kondisinya seperti ini, Ustaz. Apakah berarti kita semua umat muslim yang tidak di masjid ini kehilangan memperoleh malam Lailatul Qadar? Itu aja pertanyaan saya. Sekaligus saya menyampaikan selamat menjalankan siam Ramadan untuk semuanya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah alam bissawab, ya Pak Inang dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian rahimakumullah. Tentunya bagian yang penting di dalam bulan suci Ramadan salah satunya adalah Lailatul Qadar. Ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu para malaikat turun, ya, memenuhi muka bumi ini. Begitupun malaikat Jibril ikut turun, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu begitu banyak keselamatan sampai terbitnya fajar. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah bagaimana kita meraih Lailatul Qadar dalam kondisi saat ini, ya. Kondisi saat ini kita berhadapan dengan penyebaran COVID-19, COVID-19. Wallahu alam bissawab, ya. Kalau kita merenungkan ayat-ayat, hadis-hadis terkait dengan Lailatul Qadar, wallahu a'lam bissawab, kemuliaan Lailatul Qadar yata'allaku bizamani wa laisa bimakan, kata para ulama. Kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah kaitan dengan waktu, kaitan dengan momentum, bukan kaitannya dengan tempat. Jadi dalam Islam itu ada kemuliaan yang dikaitkan dengan tempat, contohnya Arafah. Ada kemuliaan dikaitkan dengan waktu, contohnya Lailatul Qadar. Kalau Arafah tidak bisa kita misalnya tanggal 9 Zulhijjah kita kumpul di lapangan Al-Bayyinah atau di mana kita bikin tenda, nggak bisa. Karena kemuliaannya terkait dengan tempat. Tetapi dalam Islam tidak semua kebaikan itu terkait dengan tempat. Ada kebaikan terkait tempat, ada kebaikan terkait dengan waktu, ada kaitan terkait dengan ibadah. Ya, artinya orang melewati malam Lailatul Qadar tapi dia tidak ibadah, ya percuma juga. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan setiap kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar bahkan ketika kita duduk di rumah. Bagaimana caranya? Ya tentunya sama alias mirip dengan yang kita lakukan di masjid seandainya kondisinya normal. Kalau di malam 27 misalnya bapak-bapak berkumpul di Al-Muhajirin, apa yang bapak lakukan? Tidak tidur, membaca Quran, berzikir, berdoa. Maka apa yang bapak lakukan biasa di Al-Muhajirin, lakukan di rumah, bapak akan mendapatkan pahala yang sama. Bahkan dalam hadis dikatakan barang siapa yang biasa salat berjamaah, kemudian dia tidak salat berjamaah dikarenakan uzur, maka dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Barang siapa yang biasa berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa karena sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seseorang salah satunya dikarenakan kebiasaan baik yang dia lakukan. Oleh karenanya sekali lagi bisa kita meraih Ramadan karena iktikaf adalah penyempurna Lailatul Qadar dan dia bukan syarat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nabi hanya berkata, "Taharrau Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Begitu kata Nabi. Tetapi yang Nabi lakukan iktikaf, ya betul. Iktikaf itu memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar, bukan syarat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kalaupun kita di rumah, kita menghidupkan malam itu dengan qiraatul Quran, dengan tadarus, dengan zikir,
bertobat dan lain sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Allah alam bisawab. Baik. Selanjutnya mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu terlebih dahulu. Masih ada waktu sekitar 10 menit hingga pukul 9 tepat. Kalau tidak ada ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang lain yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang lain yang mau bertanya. Sepertinya cukup bapak-bapak ya. Iya. Baik, Pak Arif. Artinya terkesima semua, Ustaz. La haula. Karena apa namanya kajian online pertama di Al-Muhajirin ini. Dan luar biasa semangat jamaah sekalian sampai 30 lebih orang. Baik, kalau misalnya memang sudah tidak ada, mungkin sudah tidak ada ya, ibu-ibu tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan. Oh, Pak Puja. Baik, Pak Puja, silakan Pak Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini tadi sempat disinggung masjid, khususnya Masjid Al-Muhajirin, harus menjadi satu center untuk memberi solusi ya dalam keadaan wabah sekarang ini. Dan kita alhamdulillah sudah memulai ya dengan berusaha untuk bersama-sama membantu saudara kita yang membutuhkan. Nah ini insya Allah nanti di Ramadan ini kita akan lanjutkan. Apakah boleh nanti kita lebih apa yang biasanya kita lakukan di masjid berjamaah, tarawih dan sebagainya, termasuk juga sedekah dengan makanan ataupun takjil itu ya. Kita gantikan untuk menambah volume bantuan yang sudah atau sedang kita berikan kepada saudara kita. Mungkin Ustadz bisa juga menambahkan ini motivasi untuk kita semuanya, Ustadz. Baik. Baik, Pak Puja. Allah alam bisawab ya, tentunya itu kabar baik, kabar yang bagus sekali dari Pak Puja ya, bahwa Al-Muhajirin sudah memulai satu program ambil bagian di dalam mengurangi dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini. Tentunya itu satu hal yang bagus, tentunya harus terus dievaluasi dan kita tingkatkan volumenya, yang mendapatkan manfaatnya pun mudah-mudahan bisa lebih besar ya. Kita selalu bercerita kalau kita bicara masjid itu, kita selalu kagum dengan cerita-cerita teman-teman di Jogokarian, di Jogja sana ya, yang mereka bisa mengubah masjid bukan sekedar tempat menjalankan ritual ibadah, tetapi menjadi satu pusat kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan, pokoknya masyarakat berkumpul di sana, memberikan ide, memberikan masukan, dan man amana billahi wal yaumil akhir ya, sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir, senantiasa melaksanakan salat, mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Artinya di ayat ini Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak bukan dikumpulkan di tempat olahraga, bukan dikumpulkan di pasar, bukan dikumpulkan karena hobi, tetapi kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah baik ya kita perbaiki, artinya lebih tingkatkan lagi. Yang barangkali masih kurang tentunya terus-menerus kita perbaiki, dan tentunya hal ini membutuhkan dukungan ya dari
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin, ini bisa menjadi kerja besar kita bersama ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dan usulan-usulan yang tadi disampaikan, Masya Allah, tentunya itu usulan yang sangat baik ya, yang mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan juga mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu diringankan langkahnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung program tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Pak Indra, silakan Pak Indra. Pertanyaan terakhir ini. Silakan. Pak Indra. Selanjutnya Pak Indra. Pak Indra masih bersama kita atau sedang ke tempat lain ini? Baik, sepertinya kita cukupkan dulu. Alhamdulillah pas di jam saya 8.05, pas jam 9 tepat, seperti yang kita janjikan atau yang kita jadwalkan bahwa kajian ini selesai pukul 9. Kita cukupkan dulu. Jadi insya Allah Masjid Al-Muhajirin walaupun dalam keadaan corona seperti ini, insya Allah seperti tadi Ustadz bilang, jangan sampai corona ini membuat kita beralasan untuk mengendorkan semua ibadah-ibadah kita, bahkan malah ini menjadi pemicu bagi kita untuk dapat meraih semua amalan-amalan yang ada di Ramadan. Begitu ya, Ustadz ya. Sebagai informasi, insya Allah Masjid Al-Muhajirin akan tetap mengadakan kajian-kajian walaupun secara online, karena memang sesuai dengan himbauan pemerintah dan fatwa MUI bahwa Ramadan kali ini salat tarawih insya Allah dipindahkan di rumah masing-masing. Sekali lagi banyak yang bertanya kemarin kepada saya bagaimana Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah Masjid Al-Muhajirin mengikuti fatwa MUI dan keputusan pemerintah bahwa salat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing, dan kajian-kajian online berikutnya akan kami kabarkan ke Bapak Ibu jamaah sekalian setelah kajian ini. Baik, mungkin itu saja dari kami selaku panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin Ustadz bisa ditutup dengan doa. Kalau Ustadz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di akhir pertemuan kita ini kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita memohon bimbingan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan dengannya kita meraih pahala yang besar, keberkahan yang melimpah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang hari ini sedang kita hadapi. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal mudah-mudahan diberikan ampunan, diberikan kedudukan yang layak sesuai dengan amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, mensehatkan badan kita semua, menetapkan kita semua iman Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.